Qauluhu la yajuzul aklu min hali ahadin ay minal agniyai bi qarinati qaulihi bal yutasaddaqu bi jami'iha. Tidak boleh korban itu sedikit pun dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan kurban. Permasalahan kurban yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana hukumnya dan bagaimana tata caranya. Sebelumnya perlu kami sampaikan mengenai kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Semisal kita ingin berkorban sapi atas nama kakek kita yang sudah meninggal dunia, atau orang tua kita yang sudah meninggal dunia, bagaimana hukumnya? Di dalam literatur kitab fikih, ulama berbeda pendapat mengenai hukum kurban atas nama orang yang meninggal dunia. Menurut sebagian ulama, hukum kurban atas orang yang sudah meninggal dunia, jika ia tidak berwasiat untuk dikorbani, maka hukumnya tidak sah. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan walaupun tidak berwasiat, tetap hukum kurbannya sah. Sebagaimana di dalam kitab Munil Muhtad karya Imam Ar-Romli, di sana dikatakan wala tadhiyata an mayyitin lam yusi biha. Tidak sah kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia yang tidak berwasiat agar dikurbani. Fa in ausa biha jaza. Namun ketika orang yang meninggal dunia sebelum ia meninggal, dia berwasiat agar supaya dikurbani, maka hukumnya sah. Nabi ada sebagian ulama yang mengatakan wakila tasihu at-tadhiyatu anil mayyit wa illam yusi biha li'annaha darbun minas shadaq wa hiya tasihu anil mayyit wa tanfa'u. Ada yang berpendapat hukumnya sah kurban atas nama orang yang meninggal dunia walaupun ia tidak berwasiat. Kenapa demikian? Karena kurban itu termasuk dari sodako, dan sodako hukumnya sah atas nama orang yang meninggal dunia dan bisa bermanfaat terhadap orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Sebagaimana disampaikan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam An-Nawawi di sana menyampaikan wa ammat tadhiyatu anil mayyit faqad atlaqa Abul Hasan Al-Ubadi jawazah. Kurban atas nama orang yang meninggal dunia, Imam Abul Hasan Al-Ubadi menghukumi sah secara mutlak. Kenapa? Li'annaha darbun minas shadaqah, karena kurban termasuk dari shadaqah, wa shadaqah tasihu anil mayyit, shadaqah hukumnya sah atas nama orang yang sudah meninggal, wa tanfa'uhu, dan bisa bermanfaat, wa tasilu ilaihi bil ijma', dan pahalanya bisa sampai terhadap orang tersebut bil ijma', secara ijma'nya ulama. Ini hukum kurban atas nama orang yang meninggal dunia, hukumnya sah. Lalu ketika ada orang kurban atas nama orang yang meninggal dunia, bagaimana cara pentasarupan pemberian daging kurbannya? Dikatakan di dalam kitab Nihayatul Muhtad, Imam Al-Qaffal di sana mengatakan, qala Al-Qaffal wa mata jawazna tadhiyata anil mayyit la yajuzul aklu minha li ahadin bal yutasaddaqu bi jami'i
ketika kita menghukumi sah kurban atas nama orang yang meninggal dunia, maka tidak boleh memakan sedikit pun dari kurban itu kecuali diberikan terhadap orang yang fakir miskin. Istilah di dalam kitabnya harus disodakokan semuanya. Kenapa? Li'anna tadhiyata waqa'at anhu. Karena kurban ini itu atas nama orang yang meninggal dunia. Fatawaqqafa jawazul akli ala ibnihi, dan ketika mau memakan kurban atas nama orang yang meninggal dunia, kalau dia bukan orang fakir, itu harus minta izin terhadap orang yang meninggal dunia itu. Wa qad ta'addara, dan itu tidak mungkin. Karena demikian fawajaba atasadduqu biha anhu, maka wajib disodakokan semuanya. Maksudnya disodakokan itu bagaimana? Dijelaskan di dalam syarahnya, qauluhu la yajuzul aklu min hali ahadin ay minal agniyai bi qarinati qaulihi bal yutasaddaqu bi jami'i. Tidak boleh korban itu sedikit pun dimakan oleh orang yang kaya. Wa ala hada law kana adzabihu laha anhu faqiran jazalau aklu minna bi sifatil faqri. Kalau yang kurban misalnya anaknya, kurban atas nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka si anak ini sama sekali tidak boleh memakan daging kurban itu kecuali dia termasuk orang yang fakir. Kalau dia termasuk orang yang kaya, maka tidak boleh. Nah ini hukumnya kurban atas nama orang yang meninggal dunia memang sah, namun pentasarufannya, pemberian dagingnya agak sulit. Artinya harus diberikan kepada orang fakir miskin semuanya. Tidak boleh diberikan kepada selain fakir miskin. Padahal tradisi di kalangan kita biasanya ketika kurban itu diberikan secara merata. Ini kalau atas nama orang yang meninggal dunia akan sulit. Lalu bagaimana kalau ada orang ingin kurban atas nama orang yang meninggal dunia? Sementara hukumnya seperti tadi kan sulit. Maka ada solusinya di sini. Bagaimana solusinya? Kaum muslimin rahimakumullah, solusinya adalah kurbannya tetap diatasnamakan orang yang hidup. Semisal saya kurban atas nama saya, kemudian pahalanya saya hadiahkan kepada siapa? Misalnya dihadiahkan kepada kakeknya yang sudah meninggal dunia, kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka orang tadi yang diberi hadiah pahala tetap mendapatkan pahala kurban. Sebagaimana disampaikan di dalam kitab Buyatul Mustarsyidin, lau asyraka ghairahu fi sawabi udhiyati. Kalau ada orang menghadiahkan pahala kurbannya untuk orang lain, ka'angqala anni wa an fulanin wa au an ahli baiti jaza wa hasulat thawabu lil jami'. Hukumnya boleh menghadiahkan atau bahkan tasyrik, bahasanya itu ini kurban atas nama saya, pahalanya untuk saya dan untuk orang tua saya, pahalanya untuk saya dan untuk kakek saya, maka hukumnya sah dan semuanya mendapatkan pahala kurban. Nah ini solusinya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, seandainya kita mau kurban atas nama orang yang meninggal dunia, itu boleh dan hukumnya sah. Akan tetapi daging dan seluruh anggota badannya hewan kurban itu semuanya harus diberikan kepada fakir miskin. Nah, ketika hal ini dirasa sulit, apalagi kalau tradisi kita biasanya kurban itu dibagi rata, maka solusinya adalah kurbannya tetap diatasnamakan yang sudah hidup, yang masih hidup, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada yang sudah meninggal dunia. Ini solusi yang paling aman dan paling mudah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.